Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Sekarang kita masuk sesi kelima. Kita akan membahas literatur review dan juga how to avoid plagiarism. Bahan kita nggak banyak. Hal yang perlu kita bahas pertama kali adalah ethical issue. Ethical issue. Anda kan suatu saat akan menulis karya akhir dan juga akan menulis paper. Coba Anda bandingkan kalimat yang di atas ini, yang di atas itu ya, ini nih kalimat ini kan sesuatu yang ditulis di paper seseorang atau di karya akhirnya, sama kalimat yang di bawah ini. Apa bedanya? Anda lihat. Artinya, kalau dia menulis kalimat begini saja, tanpa menulis apa-apa di belakangnya, maka ini artinya adalah si penulis ingin mengatakan ini adalah pemikiran dia sendiri. Oke, itu maknanya. Iya, soal. Tapi kalimat yang di bawah, cuma tinggal nambahin dalam kurung aja nih. Kalimatnya persis ya. Kalimatnya persis yang di atas dan di bawah, cuma nambahin dalam kurung. Ini artinya si penulis mengatakan kalimat itu bukanlah hasil karya saya hanya mereferensi kepada hasil atau tulisan orang lain. Nah, dua ini memiliki dampak yang berbeda. Kalau Anda lupa mencantumkan tanda kurung seperti di atas ini, dan ternyata begitu diteliti ada kalimat yang sama yang dari karya si ini, maka di atas ini dianggap plagiat. Dan itu kena sanksi akademis. Itu plagiat. Karena Anda mengakui itu karya sendiri, padahal sesungguhnya itu adalah karya si Hadi tahun 2005. Itu disebut plagiat dalam dunia akademik. Sehingga kawan-kawan, kalau memang Anda dalam karya akhir Anda atau dalam paper Anda mengacu kepada penelitian orang lain, maka cantumkanlah seperti ini. Pak, nanti kalau banyak gimana Pak? Jadi nggak apa-apa Pak. Bukannya nggak apa-apa, menurut saya harus malahan. Dalam paradigma jangan dibalik. Seringkali mahasiswa dibalik paradigmanya, begitu banyak referensi itu jelek kata dia. Ya, aku bilang bukan. Justru itu Anda banyak membaca, gitu ya, banyak membandingkan dan sebagainya. Jadi Anda lihat ada isu etika di sini, kawan-kawan. Yang di atas ini berarti kalau tidak ada tanda kurung, tidak ada tanda apa-apa, berarti ini adalah karya asli si penulis. Kalau di bawah dia cantumkan ini, maka dia mengklaim itu bukan karya saya, tapi saya mengutip atau mengambil dari karya orang lain. Nah, kalau yang di atas ini ketahuan ternyata milik si Hadi, maka si penulis kena sanksi plagiat. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana yang baik, yang menarik? Nah, ini contoh yang menarik. Nah, ini kalimat juga. Semua Anda lihat kalimat ini. Ya. Oke. Nah, ini penulisan yang beretika. Gitu ya. Sejatinya penulisan ilmiah itu seperti ini. Anda pelajari apa yang sudah dilakukan orang, dan Anda sampaikan bahwa Anda menuliskan seperti ini, gitu ya. Ada kutipannya, kalau kutipannya tulis kutipannya langsung. Tapi kalau mereferensi, tuliskan juga Anda mereferensi dari mana. Dan pastikan yang dalam kurung ini itu ada dalam daftar pustaka hanya memuat apa yang ada dalam kurung dalam batang tubuh karya akhir. Kalau Anda banyak daftar pustaka tapi nggak pernah muncul dalam referensi, jangan tulis dalam daftar pustaka, cabut aja. Itu cuma menuhin aja, bikin sok-sokan aja. Jadi yang hanya betul-betul Anda referensi dan Anda kutip atau Anda tulis tuh dalam kurung. Nah, gitu. Tapi saya baca Pak, tulis sana. Apa kesimpulannya? Ya susah Pak, cabut kalau enggak. Gitu ya. Jadi begitu dalam penulisan ilmiah, kawan-kawan. Jadi tidak ada alasan, saya banyak baca Pak, tapi saya lupa sumbernya, kesimpulannya kira-kira begini Pak. Tidak bisa dalam kaidah ilmiah seperti itu. Kawan-kawan, dalam
debat kusir tuh begitulah kira-kira. Karena atau debat nggak karuan. Dalam debat ilmiah nggak bisa. Kalau memang Anda banyak baca, apa kesimpulan dari Anda baca itu? Maka kesimpulannya seperti ini. Menurut Hadi, kesimpulannya ini. Menurut Amir, kesimpulannya ini. Berarti penulis ini sudah membaca dua penelitian. Maka dia simpulkan, maka dari dua ini kesimpulannya ini. Itu. Kawan ya, clear dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik. Harus jelas seperti ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan atau komentar? Ya, silakan, Mas. Misalnya. Kalimat baru ditambah seperti itu. Nggak apa-apa. Itu masih penelitian Hadi atau sudah pendapat Anda? Pendapat kita. Boleh. Kenapa tidak? Tapi awalnya itu boleh. Tetapi penulis berpendapat. Nah, silakan. Boleh. Ya, silakan. Bagaimana kalau kita mau mengutip? Saran saya trace ke sumber aslinya, Pak. Dalam dunia akademik kita diharuskan men-trace ke sumber aslinya. Gitu, Pak. Ke sumber aslinya. Makanya tidak boleh mengutip dari karya akhir orang lain, Pak. Jadi tidak boleh, sekali lagi saya tegaskan ya, Anda menyalin studi literatur atau bab 2 dari karya akhir orang lain. Itu forbidden strictly. Ya, jadi ada satu paragraf sama persis, nyalin. Gitu ya. Jadi harusnya mereka mereferensi ke sumber utamanya. Nah, seringkali yang diambil oleh kawan-kawan mahasiswa itu adalah studi literaturnya bab 2. Karena apa? Gampang, Pak, sudah diringkas orang daripada saya baca lagi yang ini nih, Pak nih. Itu pasti bermasalah nanti Anda bimbingan. Gitu ya. Kalau kutipan sebaiknya bahasa Inggrisnya, Mas, bahasa aslinya. Iya, untuk menjaga, untuk supaya orang yang baca bisa ngetes interpretasi Anda benar nggak terhadap kalimat itu. Kalau kutipan. Tapi kalau sekedar mereferensi pakai bahasa Indonesia aja. Tapi saya paling senang kalau saya pribadi kutipan, saya tarik kesimpulan. Kutipan aslinya saya tulis. Gitu. Sehingga apa? Sehingga orang bisa menguji nanti yang baca karya saya benar nggak nih? Artikel syaratnya itu artikel ilmiah, boleh. Wikipedia nggak boleh. Gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan mana boleh, mana yang tidak. Gitu ya. Mana boleh, mana tidak. Gitu ya, kawan-kawan. Tapi untuk yang ini ada pertanyaan. Ini udah oke ya? Oke ya. Jadi itulah studi literatur. Ini ethical issues baru. Belum masuk substansi. Baru ethical issues. Jadi kawan-kawan misalnya balik ke sini. Ada orang yang pertama, katakan si Ali yang di atas itu, nulis kayak gitu. Tiba-tiba dibaca oleh si Hadi. Boleh nggak si Hadi menuduh dia plagiat di atas? Boleh. Boleh. Gitu ya. Tapi si Ali di atas bisa bertahan nggak? Bisa, selama dia bisa menunjukkan bahwa di hasil yang dia penelitian dia pun menunjukkan angka 90%. Gitu ya. Saya juga melakukan penelitian yang sama, nggak melihat hasil Anda kok. Hasilnya juga 90%, ini penelitian saya hasilnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bisa menunjukkan, then it's a problem. Bos, kita janjinya telat jam berapa ya? Hah? Nah, gimana? Iya maksudnya apa nih? Iya maksudnya apa nih? Ya. Soalnya kawan-kawan di kelas yang lain yang telat tuh biasanya SMS saya. Nah, jadi kasih tahu kan persyaratan di awal, kalau telat mohon kasih tahu sekretariat. Itu bos. Gitu ya. Ini ethical issues lah kira-kira. Sebagai orang dewasa. Gitu ya kawan-kawan. Oke. Good. Kita lanjut. Ethical issues sudah. Oke, so what is literature review? Apa itu literature review? Intinya adalah mempelajari apa yang dipelajari,
Yang dipelajari adalah hal-hal yang relevan dengan yang sedang kita lakukan, yang pernah dilakukan orang lain. Nah, itulah intinya. Mempelajari hal-hal yang relevan dengan apa yang sedang kita kerjakan, yang pernah dilakukan orang lain. Kok mesti begitu, Pak? Nah, soalnya begini, kawan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang? Dia memiliki suatu, kalau tidak ada literatur review, ilmu pengetahuan itu tidak mungkin berkembang. Misalnya begini. Pertama kali ilmu pengetahuan berkembang, peletak dasar fondasi ilmu itu pasti orang-orang teoritik ya. Teoritik. Gitu. Misalnya, ini ahli fisika menemukan teori gravitasi. Teori gravitasi. Ada ahli fisika menemukan teori aerodinamika. Ada menemukan teori apa lagi di sini? Sebagai ilmu-ilmu dasar. Nah, berdasarkan teori gravitasi dan teori aerodinamika, misalnya, bangun nggak teori lain di sini? Bisa kan? Sehingga ilmu pengetahuan itu kayak building blocks, Bapak dan Ibu. Sebuah teori yang ada pasti dibangun oleh teori yang lain. Pasti dibangun di atas teori yang lain. Makanya, kalau penelitian ini, pasti studi literaturnya ini. Nah, kalau ada yang lain di sini, pasti dia studi literatur lagi yang lain, dan seterusnya. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu, tidak mungkin ada orang memulai dari nol. Kecuali memang kita penelitiannya eksploratif banget. Artinya kalau eksploratif itu di bawah ya, mulai yang fondasi. Tapi kalau kita penelitian aplikatif, applied research, terapan, umumnya penelitian kita itu sudah berada di bagian atas dari balok-balok itu. Artinya penelitian kita itu memang menerapkan sebagian besar teori-teori yang sudah pernah dicetuskan oleh orang. Bahkan jangan-jangan mengulang apa yang sudah pernah dilakukan orang di tempat lain, kita coba terapkan di tempat kita. Nah, itu malahan penelitiannya. Nah, itu betul-betul harus ada namanya literatur review. Karena kita lakukan, pasti pernah dilakukan, atau minimal ada hal-hal yang relevan yang sudah dilakukan orang. Nah, itulah tujuannya literatur review. Oke, ya, silakan. Kalau misalnya teorinya Tetap harus trace. Ya, oh enggak, mungkin dari buku fisika mana ada? Newton menemukan teori gravitasi dalam tanda kutip buku fisika, buku teks apa ada kutip? Gitu. Tetap mereferensi kepada itu. Karena dalam dunia akademik tidak ada yang sudah umum. Nggak ada, Pak. Karena pasti harus di-trace. Salah satu dunia akademik itu adalah traceable, makanya. Gitu. Makanya dalam dunia akademik nggak boleh Anda menulis dalam karya akhir Anda seperti yang kita ketahui bersama, nggak ada tuh. itu nggak bisa. Yang kedua adalah dan lain-lain, itu nggak boleh. Faktor-faktor yang pengaruhi adalah 1, ini 2, ini 3, ini dan lain-lain, nggak boleh. Dalam dunia akademik dan lain-lain berarti menunjukkan seolah-olah Anda tahu padahal tidak sebenarnya. Itu definisi dalam dunia akademik. Gitu. Saya juga banyak dicoret sama pembimbing saya dan lain-lain itu. Nggak sadar itu nulis. Oh, ya. Ini Ri, katanya, menunjukkan kamu seakan-akan tahu banyak, tapi sungguhnya lu nggak tahu. So, kalau lu tahu, pasti lu tulis. Jadi dan lain-lain itu artinya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, oke lah. Ini kan bahasa formal dalam dunia ilmiah, gitu ya. Iya. Kalau ternyata Ketemunya Pak, kalau Anda ketemu 100 boleh Pak, cantumin. Tapi dalam dunia akademik biasanya relevan. Relevan. Kalau kebetulan dari Anda bikin tentang banking, dari 100 itu 20 banking, berarti 20 itu aja Pak. tapi harus 20 atau? Kalau ketemu 20. Kalau nggak ketemu nggak usah bikin karya akhir Pak.
Very simple answer for me. Dan kita juga tidak masalah dengan hal itu. Oke, ada lagi? Gitu ya. Oke. A good literature review itu karakteristiknya apa? Literature review yang bagus yang Anda lakukan. Ada flow of ideas. Anda lihat tadi, menurut Amir, menurut Hadi, dengan demikian kesimpulannya adalah ada suatu flow. That's a good literature review yang dilakukan oleh seorang penulis. Ada suatu flow, gitu ya. Ada suatu flow. Relevan dan konsisten dilakukan. Relevan dengan pekerjaan kita dan konsisten kita menuliskannya. Kalau kita mengulang kembali kalimat itu. Referencing style. Referencing stylenya pakai tanda kurung atau dipakai kutipan. Nah itu style, referencing style. Terminologi yang dipergunakan juga harus konsisten. Konsisten. Sekali kita menggunakan EIS, pastikan EIS menurut Adi dan EIS menurut Amir itu definisinya sama. Gitu ya, pastikan definisinya sama. Kalau tidak, Anda bedakan dulu. Definisi EIS menurut Hadi adalah begini. Dan dari definisi itu dia melakukan penelitian begini, hasilnya begini. Amir mendapatkan hasil yang lain. Karena apa? Definisi EIS menurut Amir adalah gini. Nah, itu ya. Dan Amir itu mereferensi ke teori yang mana? Itu perlu kita perjelas dulu, kawan-kawan ya. Dan yang terakhir adalah comprehensive view dari previous research of the topic. Yang sudah lakukan orang apa-apa aja yang mirip-mirip dengan kita. Yang sudah dilakukan dan kita lakukan inovasi topik. Gitu ya. Jadi yang sama sekali baru itu hampir nggak ada. Cobalah, apa bikin tentang IT governance sudah banyak bikin. SPIS sudah banyak bikin. SPIS, PSSI sama ya. Alignment sudah banyak bikin. Balance scorecard sudah banyak bikin. Change management sudah banyak bikin. Gitu ya. Evaluasi terhadap aplikasi sosial media sudah ada juga yang bikin. Gitu kan. Ya, sudah ada bikin. Nah, untuk topik Facebook aja setidaknya tuh saya bimbing udah 2. Ya, evaluasi terhadap Facebook aja udah 2 saya bimbing. Gitu ya. Nah, kemudian artinya topik-topik itu mungkin yang dianggap baru sama sekali mungkin tidak ada, tetapi kita masih bisa melakukan inovasi di sana. Gitu ya. Sehingga comprehensive view of previous research itu menjadi penting, kawan. Nah, ngapain kita melakukan studi literatur? Place its work. Menempatkan diri, orang kan ngerjain ini, si A, si B, mengerjakan ini. So, apa sih dalam bangun besar ilmu pengetahuan, di mana kontribusi orang-orang itu? Describe relationship antara hasil kerjaan. Barangkali ada new way to interpret. Dari data penelitian Anda lihat, ternyata ada interpretasi yang lain yang mungkin dilakukan, yang mana penulis yang Anda pelajari itu hanya melakukan satu cara aja. Jangan-jangan bisa ada 2 cara dengan menginterpretasinya. New way. Resolve conflict. Kalau ada perbedaan pendapat, biasanya orang selalu gimana? Kalau ada orang berdebat, perbedaan pendapat, orang selalu gimana? Biasanya lihat ke literaturnya. Kalau pengacara berdebat, mari kita lihat KUHP-nya. Dan seterusnya. Selalu kembali ke literatur. Gitu ya, kawan-kawan. Kalau pengacara, hakim, jaksa berdebat, biasanya mereka kalau susah melakukan literatur review, apa yang mereka lakukan? Bukan, itu masih literatur review. Yang mereka lakukan mendatangkan saksi ahli. Gitu, mendatangkan saksi ahli. Mendatangkan saksi ahli itu adalah sebuah research dalam pengadilan. Di mana apa disampaikan saksi ahli itu menjadi data buat hakim membuat keputusan. Gitu ya. Maka pengadilan adalah semacam interpretive research. Karena ujung-ujungnya hakim mesti membuat keputusan kan? Nah, gitu.
applied research, bentuk applied research juga. Studi literatur, pasal-pasal, kemudian kasus-kasus keputusan pengadilan sejenis sebelumnya, studi literatur semua. Nah, kemudian keterangan saksi ahli, itu interpretive research, baru tarik kesimpulan, 2 tahun, selesai. Gitu ya. Identify areas, supaya tidak terjadi duplication, yang sama persis. Point the way forward for the research. Ke depan risetnya kayak apa? Apa yang paling mungkin dilakukan? Dengan kalau orang sudah banyak meneliti ini, apa further research yang paling bisa saya lakukan? Gitu ya. Place one's original work. Ya. Jadi saya tuh kontribusinya ada di mana sebetulnya dalam penelitian besar di dunia kayak gini? Apakah kontribusi saya di proses apa gitu ya, perbaikan teori atau penerapan tadi, atau apa kontribusi saya di situ? Nah, ini adalah dunia ilmu pengetahuan, Bapak dan Ibu ya. Ya, gitu ya. Nah, itu gunanya literature review. Why? Identify gap dalam literatur, gitu ya. Kalau Anda ada satu masalah, ini ada nggak teorinya ya yang benar, gitu ya? Ada teorinya nggak? Pada saat itu literature review menjadi penting. Ya, reinventing the wheel supaya tidak mengulangi lagi dari awal. Dan yang di bawah-bawah itu sudah kita bahas tadi ya, sama dengan yang slide sebelumnya menurut saya. Nah, sekarang kita masuk ke eligible source for academic yang boleh menjadi sumber rujukan. Yang boleh jadi sumber rujukan. Yang high itu adalah yang derajatnya tinggi. Yang low, yang medium adalah oke, tapi tingkat kevalidan itu dianggap sedang. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi sebapak mungkin mengacu ke yang atas. Jadi literature review yang paling disarankan adalah yang dibaca artikel scientific articles yang submit ke academic journal. Itu yang pertama, academic journal. Itu yang pertama ya, academic journal. Yang kedua, submit ke sebuah konferensi di mana paper-paper yang masuk ke sana diseleksi oleh sebuah komite. Itu namanya referee conference. Gitu ya, referee conference. Itu boleh menjadi sumber referensi. Atau unpublished scientific papers or research report di berbagai universitas atau lembaga research. Yang penting dia hasil research. Yang berikutnya thesis or dissertation. Skripsi S1 tidak bisa. Gitu ya, skripsi S1 tidak bisa. Thesis or dissertation. Nah, yang derajatnya lebih rendah adalah research-based professional books. Professional books. Buku-buku profesional. Apa misalnya buku-buku profesional? Blue Ocean Strategy, itu buku profesional. Research-based. Apalagi misalnya The Digital Economy dari John Tapscott, itu professional books. Hasil research juga. Tapi banyak professional books yang bukan hasil research itu nggak boleh. Misalnya apa contohnya? Jalan pintas jadi kaya modal dengkul. Nggak bisa. Itu nggak bisa kawan-kawan ya. Oke. Not eligible. Yang nggak bisa jadi sumber rujukan. Non-academic publication. Newspapers, magazine. Nggak bisa. Tapi Pak, yang nulis ini orangnya seorang profesor Pak, nulis di Kompas halaman 4. Nggak bisa, gue bilang. Karena tulisan dianggap saintifik kalau sudah diuji oleh berbagai pihak. Sebuah tulisan baru bisa masuk jurnal kan setelah dievaluasi oleh satu dewan tertentu kan. Tapi kalau masuk koran bisa siapa aja nggak jelas mengevaluasi. Jadi tingkat validitas ilmiahnya diragukan. Gitu kira-kira ya. Popular books atau not research based books seperti tadi. Seperti tadi yang saya sebut. Jadi di jalan pintas jadi kaya gitu. Macam itu adalah non research. Atau popular website. Wikipedia, balance scorecard, website dan sebagainya. Ini nggak bisa sekali lagi. Jadi kalau Anda mengacu ke sini jawabnya bisa nggak? Jawabnya tegas, saya katakan tidak bisa.
gitu ya, tidak bisa. Personal blog atau website dari seseorang. Pernah ada mahasiswa MTI menuliskan tugas yang saya bikin, ngutip pendapat pribadi saya di blog saya. Mentang-mentang cari muka loh. Nggak bisa, nggak boleh. Walaupun itu adalah orang dalam dunia akademik sendiri, kan apa? Pendapat yang dituliskan di blog itu kan baru opini dia yang belum diuji kebenarannya kan? Dia baru diuji kebenarannya kalau didiskusikan, di-approve oleh suatu komite tertentu. Itu kan baru pendapat sepihak, gitu. Everybody can write everything, gitu kan? Atau business white papers. Pernah melihat business white papers? Sering ya, itu nggak bisa. Karena umumnya selalu membanggakan keunggulan sebuah produk. Sangat subjektif. Itu nggak bisa. Gitu ya. Consulting report, itu juga nggak bisa tuh. Karena consulting report bukan suatu karya ilmiah sebetulnya. Consulting report. Belum teruji secara ilmiah, kira-kira gitulah. Tapi consulting report yang ditulis dalam bentuk paper, disubmit ke conference, diterima, itu boleh. Tapi wujudnya sudah sebuah scientific paper, kan? Gitu, sudah sudah naik kelas lah dia gitu. Atau tugas-tugas kuliah, itu nggak boleh. Tugas-tugas kuliah. Nah ini not eligible, ini nggak bisa jadi sumber literatur review. Oke, pertanyaan, silakan. Ya, silakan dulu, silakan. Kalau Ya. pendapat di buku itu tapi ternyata Berarti. Lagi makan semua. Oh, udah hilang gambarnya. Siapa tanya tadi hal yang sama? Oh ya, ada mas ya. Itu boleh, ya. Tetapi disebutkan menurut A dalam buku anu, gitulah. Gitu mas, boleh sekali. Selama buku itu adalah buku yang eligible. Oke. Silakan, yang lain. Ya. karena itu kan membedakan antara misalnya dari website. Di website tadi dikatakan walaupun dia pakai karena dia melalui proses Ya. uji akademis boleh. Sekarang banyak ada yang sebenarnya sudah teruji tapi diletakkan di. Yang jelas Anda nggak bisa mengutip blognya, clear ya. Maka kutiplah karya dia sudah teruji, itu pasti dimuat di salah satu jurnal atau disubmit di konferensi mana. Itu yang dikutip mas. Itu yang referensi, bukan yang dia tulis di blog. Anda boleh masuk ke blog dia sebagai entry saja untuk menelusuri karya-karya dia yang sudah dipublikasi secara ilmiah. Boleh. Tapi mengutip yang ditulis di blog dia tidak bisa. Gitu. Memang dunia ilmu pengetahuan agak saklek. Karena accountability, pertanggungjawaban secara ilmiah itu memang harus dijaga, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Saya? Ya, sebutkan begitu. Tapi bukan sebagai literatur review akademik ya, tapi sebagai data saja. Tidak. Dia mungkin masuk kalau dokumen kantor deskripsi perusahaan. Nah, bab 4 ya. Jadi bab 2 itu betul-betul rujukan akan akademik. Kantor itu kan ada bagian riset. Iya. Dia kan menurut saya itu bukan Iya. kantor. Iya. Itu dia punya riset Iya. mengenai transportasi dan dipakai. Anda sudah menjawab sendiri tadi kan? Tidak akademik kan? Berarti jawabannya jelas tidak. Kecuali hasil riset itu disubmit di sebuah conference dan diterima di sana. Itu boleh. Jadi hasil riset dia hanya sebagai data, bukan sebagai rujukan akademik. Tadi siapa? Sorry, ya. Kalau misalnya tidak kan Itu sebagai data, bukan rujukan akademik. tapi itu berarti boleh pakai daftar perpustakaan. Oh iya, daftar pustaka boleh. Tapi bukan literatur review akademik yang kita maksud dalam bab 2. Tapi itu harus ditulis juga sih membuat maksudnya kayak. Oh iya. Ya. Ya. Boleh kan nggak ketahuan dari mana sumber aslinya. Kalau nggak ketahuan nggak boleh. Kita kan ngambilnya dari webnya. Ya tulis HTTP-nya. Sumber aslinya. HTTP-nya tulis. Dan itu Anda salin tanggal berapa? Sekarang kan banyak artikel-artikel yang di web itu. Ya. Tapi ini nggak merujuk. Banyak. Iya, berarti nggak boleh dong. Simpel kan? Boleh diminta kalau seperti. Oh iya, nggak boleh. Bandel loh.
boleh. Kecuali itu pernah dibawa ke sebuah academic conference. Ya, plus lain-lain. Iya, betul Pak. Good, bagus. Iya. Nanti gua lihat proposalnya. Nah, kan tadi udah ada contohnya, Dok. Ini kan dia mereferensi ke buku lebih dari satu juga nih yang di depan tadi. Nah, ini kan. Oh, berarti kita merujuk ke nama penulis di buku, bukan judul buku besarnya. Iya, tapi dalam daftar pustaka nanti dituliskan dua-duanya, nama artikel dalam buku apa. Saya terbiasa metode rujukan yang dipakai di UI. Saya tulis itu. Wah, di Perusi. Ini deh. Oh, ya benar. Saya bilang harusnya saya tunduk pada aturan IPB. Terbiasa model UI, Pak. Jadi baca benar petunjuknya. Gitu kan. Jadi juga kena waktu itu tuh, Pak. Pak, saya boleh kasih contoh misalnya karena bisa dijadikan rujukan apa? Nanti gua udah punya juga contohnya. Saya nih, gue punya contohnya nih. Sampai paper mana yang boleh, mana yang tidak nih. Apa ciri khasnya, dikatakan boleh atau enggak. Tenang aja. Gue nyiapin semua. Oke ya. Sini dulu ya. Eligible ya. Oke. Iya, silakan Pak. Ini membantu Mbak misalnya di Deplu itu kan ada banyak penelitiannya. Iya. Mungkin dengan penelitian yang sama tapi dari literatur yang berbeda atau dari teori baru muncul, Mbak Wulan dengan teori yang berbeda. Nggak bisa, karena kurun waktunya dekat banget. Batas kurun waktunya. Kalau memang ada betul-betul teori baru. Wong buku SPSS semua aja terbitan 2001 sampai sekarang belum ada revisinya, Bos. Gitu ya. Kecuali memang ada teori yang baru. It's okay. Contoh aja lah buku SPIS White Paper itu tulis tahun berapa? 2001 atau 2003. Sampai sekarang belum ada edisi revisi ya tuh Pak. Yang paling mungkin adalah kalau montes konsep yang lain. Nah misalnya. Kita lanjut. Apa stages dari literatur review? Stages itu adalah pertama, ya tahu dulu dah problemnya apa. Jelas problemnya apa. Ada problem statementnya. Yang kedua, cari literaturnya. Sekarang sudah tidak susah lagi cari literatur, Bapak dan Ibu. Mencari literatur sangat gampang. Kita pakai Google. Pakai Google aja dapat luar biasa. Banyak. Nanti dari Google menyarankan banyak PDF di-download kan kadang-kadang ya. Baik yang gratisan maupun yang bayar. Nah nanti tinggal cek aja dari semua PDF itu mana yang eligible masuk kategori rujukan ilmiah. Nah itu kita download. Jadi kalau mencarinya, literatur search-nya cepat. Yang lama tuh bacanya. Dalam waktu 2 hari Anda bisa mendownload 20 jurnal. Eligible semua. Bacanya entah kapan. Kenapa? Yang penting dapat dulu. Minimal secara psikologis terpuaskan gitu. Nah, tapi gini ya, kadang-kadang inilah apa ya? Saya menemukan di beberapa program doktor, kawan-kawan yang ngambil doktor, dia tahu dia harus baca 20 sampai 30 jurnal. Gitu ya. Ya, saya juga begitu. Cuma gimana caranya? Wong dia anggota DPR misalnya, kapan mau baca jurnal? Atau dirjen anu, gitu ya, kapan mau baca jurnal, Pak? Gimana caranya? Wah ini sumber penghasilan buat yang lain. Dibacain, Pak. Nanti dibikinkan ringkasannya. Tapi meramu akhir tetap dia. Jadi, ini jurnal dibagi tuh. Jurnal, lu baca ini, kemudian ceritain apa isinya, tulis ringkasannya.
Itu juga ya, tapi tetap ramuan akhir ada di saya kan. Nah, itu yang banyak sekarang tuh. Gitu ya. Makanya kalau di program-program doktor manajemen strategik kan banyak yang kuliah tuh, kan ada minimum persyaratan kalau doktor manajemen strategik itu. Persyaratannya adalah kalau dia dari perusahaan swasta, jabatan setingkat GM. Kalau dia di pemerintahan, minimum eselon 3 senior gitu kan. Maka mahasiswa-mahasiswa S2 banyak tuh yang bersedia di outsource. Apa? Wow, come on man, it's a big money. Kenapa? Boleh, tapi syaratnya lulus S2. Wah, itu banyak praktek begitu. Ya udahlah gitu ya, kawan-kawan. Tapi sebetulnya dia tidak melanggar kan? Orang tuh cuma membantu meringkaskan kan? Analisis akhir ada di dia kan? Iya, nggak apa-apa kan? Gitu. Bagi Anda yang nggak sempat literatur review juga bisa tuh. Gitu. Wah, download 10 jurnal bagi ke anak buah. Seminggu ya, setor. Apa? Orang kepikiran ya. Ide bagus. Yang gawat bagian dosen. Bagian dosen panggil mahasiswa-mahasiswa. Bagus kan? Sini lu semua sini nih. Ini ada jurnal 20 nih. 5 orang ya. Data evaluation gitu ya. Jadi kita evaluasi si jurnal baru, kemudian kita apa. Jadi, kemudian bagaimana literatur review? Nah, kawan-kawan, literatur review ini seringkali disalahartikan atau disalahpahami, seakan-akan menyalin teori ke dalam bab 2. Sesungguhnya bukan sekedar menyalin. Jadi yang disebut literatur review itu Anda ingat saja 3C+2S. Compare, contrast, criticize, synthesize, summarize. Kalau summarize bikin lingkaran, Anda tahu lah ya. Seringkali literatur review diartikan cuma satu, yaitu summarize. Wah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Padahal literatur review itu ada 5. Nah, coba mari kita lihat Bapak ya, definisinya. Coba compare, bagaimana yang compare itu? Coba lihat ke depan. Ini contoh compare. Ini contoh compare. Menurut penelitian dilakukan oleh Andri, kinerja IRS dengan menggunakan teknik extended boolean lebih baik dibanding dengan teknik boolean saja. Nah, compare kan? Penelitian Andri dan penelitian yang mungkin lain. Ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Savoy dan ini. Jadi dia compare. Ada sesuatu yang sejalan, mencari kesamaan, compare. Yang dilakukan Andri ternyata sejalan dengan ini. Jadi semakin kuat argumen bahwa betul menggunakan teknik extended boolean lebih baik daripada teknik boolean. Sudah beberapa orang melakukan penelitian sejenis dengan situasi yang berbeda, hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Ini compare. Ya, compare. Ternyata melakukan analisis SWOT adalah hal yang sangat penting dalam menyusun perencanaan strategi sistem informasi. Hal ini ditunjukkan oleh teori oleh Ward and Pepper, kemudian juga Tozer juga itu. Jadi Anda menemukan sebuah kesamaan. Kontrak. Nah, kita lihat kontrak. Hasil penelitian dilakukan oleh Santoso 2006 menunjukkan bahwa gaya belajar konstruksi lebih adaptif terhadap penggunaan ICT. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian lainnya yang mengatakan bahwa gaya positivis lebih adaptif ini. Yang mana itu? Jones dan Gay. Misalnya. Ada mencari perbedaan. Ya. Atau criticize. Ini criticize. Criticize. Anda lihat nih.
Sistem informasi untuk eksekutif dapat membantu pimpinan mengambil keputusan lebih akurat sekitar 90% dibanding tidak menggunakan ini. Nah, titik. Dari sini Anda mengacu kepada Hadi kan? Tapi kalimat berikutnya kalimat Anda nih. Tapi tidak dijelaskan berapa banyak sampel yang disurvei dan kategori keputusan bagaimana dijadikan acuan oleh penelitian si Hadi. Berarti Anda mengkritik hasil penelitian si Hadi. Ada yang salah, ada yang kurang nih. Begitu ya. Karena salah nih dalam penelitian si Hadi. Criticize. Yang terakhir, yang synthesize. Synthesize kayak yang tadi depan ya. Menurut Hadi ini, menurut Amir ini, maka ada synthesize keduanya. Gitu. Synthesize. Nah, dalam literatur review, kelima hal ini, tambah summarize satu lagi, itu harus ada di bab 2. Jadi bukan hanya sekedar meringkas teori kemudian menyalin, bukan. Ini adalah sebuah proses. Mulai dari contrast, compare, criticize, kemudian synthesize, dan seterusnya. Sampai apa? Summarize hasilnya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak. Selain secara Apa itu ya? Boleh, sangat disarankan. Sangat disarankan. Bab 2. Bab 2 fisik ini semua ya. Begitu nggak bikinnya? Perbaiki ya. Pakai sering ikut lagi, perbaikan. Ya, gimana Pak? Kalau hanya 3C. 3C, apa tuh? 3C di atas tadi ya? Tidak ada 2S-nya. Tidak mungkin, karena minimal yang paling penting itu adalah summarize, Pak. Masa meringkas nggak ada, Pak? Justru yang paling penting sebetulnya summarize dan synthesize. Nah, gitu ya. Kalau lainnya ada 2S gitu. Ya, 2S itu masih mungkin, Pak. Untuk nilai B cukup lah. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Dari itu dikasihkan summarize, Pak. Iya. Nanti summarize ini menjadikan landasan teori. Yes, betul. Kalau penelitiannya statistik, maka hipotesis itu adalah hasil summarize tadi kan? Iya. Betul lah. Ya, silakan. Summarize dulu berarti Betul. bukan per Oh, boleh per boleh per bagian, tapi ada sesuatu yang hasil akhir tidak. Yang lain maksudnya? tulisan lain. Oh, sendiri kan? Oh, jadi itu benar-benar Pendapat sendiri summarize. Oke, ada yang lagi? Silakan. Ya, silakan Mas. pada men-summarize itu dia tidak men-summarize. Itu kalau nggak begitu, salah ya. Iya, salah. Harus begitu. Harus relevan dengan research question nih. Iya. Ada lagi? Itu ya. Nah, kalau lanjut. Mana meletakkan literatur review? Usually di chapter 2, di tesis atau disertasi. Literatur review itu adalah chapter yang menjadi roh sebuah tesis, karya akhir atau disertasi. Kalau salah literatur review-nya, biasanya berantakan sampai terakhir. Untuk penelitian yang basisnya statistik, literatur review-nya salah, berarti pembuatan hipotesis juga salah. Berarti ke riset sampai terakhir itu udah ngawur kan? Gitu ya. Nah, jadi memang dalam riset kualitatif juga, literatur review adalah rohnya sebuah riset. Literatur review logically connected to research problem, Pak, yang Anda tanyakan tadi, Pak. Iya, jawabnya. Metodologinya analisis dan conclusionnya. Dan kalau Anda mau, Anda juga bisa menulis hasil dari sebuah literatur review pun, pas itu bisa jadi satu paper sendiri sebetulnya kalau mau. Ya, kalau bukan seperti ya literatur review. Library studies gitu ya, di mata gitu ya. Nah, sebuah riset kecil dengan data-data dari tidak minus data lapangan. Belum bisa dijual juga ya. Apa? Ke mahasiswa S3. Oh, bisa Pak. Oke. Kawan. Points to consider. Points to consider adalah pertama, provenance. Pengarangnya dan institusinya, kredensialnya diakui nggak?
Nah, ini agak mengerikan juga nih, kalau Anda tahu ya. Yang namanya seperti Harvard Business Review, MIT Sloan gitu ya, sekolah-sekolah seperti itu, Harvard Business School, MIT Sloan itu kan top business school di Amerika. Mahasiswa dia tidak diperbolehkan mengutip dari yang akreditasinya lebih rendah, harus yang setara, tulisan apa gitu. Kalau Universitas Indonesia, misalnya, kalau egonya sama dengan orang-orang itu, maka kita hanya boleh mengutip dari jurnal ilmiah yang diterbitkan UI atau yang setara diakui UI. Tapi kita nggak sampai begitulah, pokoknya jurnal aja sudah cukup lah, kita pelajari kita. Yang penting jurnal lah, karena jurnal pasti sudah di-review lah, gitu. Tapi kalau mau sakut-sakut, universitas di luar itu begitu kawan. Jadi kawan-kawan yang kuliah di sana merefer kepada jurnal di Indonesia, ada jurnal kita tuh udah top di sini, nggak diakui di sana. Kredensial, menyangkut kredensial kata dia, menyangkut kredensial. Jadi tapi kita di sini nggak begitu, katanya dia begitu. Objectivity itu perlu dicek juga. Ini penelitian yang betul-betul objektif atau sudah ada prejudice. Prejudice itu hasilnya sudah ditentukan dulu, penelitian hanya pembenaran, gitu loh prejudice. Biasanya disebut penelitian pesanan. Kawan-kawan. Nah, aspek objectivity inilah kadang-kadang yang menjadi mengapa hasil penelitian lembaga-lembaga survei untuk kandidat pemilu itu nggak bisa jadian akademik, rujukan akademik. Tapi sebuah rujukan data pun kadang-kadang juga diragukan. Gitu ya, ada unsur itu. Persuasiveness itu adalah si penulis dalam menuliskan hasil penelitiannya convincing atau tidak. Apa disebut convincing? Meyakinkan. Coba Mas bayangkan ya, ada mahasiswa MTI presentasi depan. Jadi mungkin Pak, ini dipengaruhi oleh ini, dan ini mungkin dipengaruhi, diberhentikan atau diberhentikan. Kamu yakin atau mungkin? Cuma masalahnya, bahasa kita harus humble. Bahasa kita. Kata-kata mungkin itu menunjukkan bahwa kita rendah hati gitu. Tapi sesungguhnya kadang-kadang kita yakin sebetulnya gitu. Cuma dalam dunia ilmiah, kata-kata mungkin, bisa jadi, itu nggak boleh muncul kata-kata itu. Kalau dia berstatus mungkin, berarti statusnya masih hipotesis, belum sebuah kesimpulan. Ya, kawan-kawan ya. Ada value, ya. Value-nya, apakah yang dilakukan ini ada kontribusi yang signifikan? Apa buktinya atau contohnya sebuah tulisan itu punya kontribusi yang signifikan? Banyak dikutip atau dirujuk oleh berbagai penelitian, tapi value dia sangat tinggi. Ini adalah poin-poin yang perlu didiskus dalam literatur review sebagai poin-poin aja. Mengapa paper ini jadi penting buat Anda? Apakah problemnya clearly defined? Apakah problemnya simple, bisa dibaca atau enggak, mudah dipahami? Metodologinya well stated nggak? How data being created dan seterusnya. Ya. Evidence-nya ada nggak, conclusion-nya gimana gitu ya. Ini poin-poin yang bisa dijadikan checklist tentang ini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Dengan demikian, kalau kita bikin ringkasan, kawan, kita bikin ringkasan. Kalau kita bikin proposal karya akhir, bab satunya apa isinya? Ini adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan why kita menulis karya akhir ini. Kalau why, Anda harus menunjukkan problem statement.
statement. Yang kedua harus ada research question. Oke. Kemudian ruang lingkup. Kemudian tujuan dan manfaat. Nah, bab 2 apa kawan? Bab 2 landasan atau teori ya. Landasan teori atau studi literatur. Apa yang mau kita studi? Yang pertama adalah tentang teori itu sendiri. Yang kedua adalah penelitian sebelumnya yang relevan. Yang ketiga adalah terhadap metodologi. Misalnya begini kawan-kawan. Pak, saya mau menggunakan pendekatan soft system metodologi. Berarti soft system metodologinya harus diulang di bab 2. Soft system metodologinya. Dan juga di bab 2. Di samping substansi yang ini. Oke. Bab 3 apa? Metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian hanya 2 nih. Apa aja isinya? Yang pertama adalah langkah-langkah. Betul kan? Step-stepnya ya? Langkah. Yang kedua adalah metodenya. Jadi harusnya sampai minggu kelima ini sudah bisa tuh bikin bab 1, bab 2, bab 3. Itu adalah uraian studi literatur tentang metodologi itu. Tentang metodologi itu. Apa itu soft system metodologi? Digunakan untuk apa soft system metodologi? Langsung langkah-langkah mudah. Oke, kawan-kawan, kalau tidak ada, terima kasih. Selamat malam.